Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Asyhadu an la ilaha warahmatullahi wabarakatuh. illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, wala billah. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa hadir, diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga bisa menghadiri kajian rutin muamalah online di mana pada malam hari ini masuk ke edisi yang ke-77. Alhamdulillah pemateri udah John Kennedy Eskom sudah hadir di mana akan menyampaikan tema kajian yaitu manajemen pupuk bagi pertanian mandiri. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabiin dan kita semua selaku umatnya. Semoga kita semua mendapatkan sifat yang oleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat narasumber pada John dari Sumatera Barat. Sebelumnya saya ikut duka ya sama kejadian kemarin. Semoga udah John sekeluarga baik-baik saja dari peristiwa kemarin di Sumatera Barat. Dan yang hadirin semuanya, puan-puan yang hadir pada malam hari ini, saya hormati juga. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan panjang umur serta keberkahan untuk semuanya. Baik peserta belum begitu banyak, mudah-mudahan nanti seiring berjalannya materi pada malam hari ini pada masuk ya, sambil nunggu, sambil berjalan aja kita mulai saja kajian pada malam hari ini. Kepada pemateri John Kennedy Eskom, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih punya waktu dan kesempatan untuk diskusi melanjut kajian muamalah kita. Dan tak lupa juga kita sampaikan salam beserta selawat kepada baginda Nabi SAW. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Baiklah, teman-teman semuanya. Kajian kita malam ini masih berlanjut ya tentang dunia pertanian ya. Di mana di kajian sebelumnya kita sudah diskusikan tentang manajemen tanah kalau nggak salah waktu itu kan. Jadi memang kita coba buat kajian kita itu secara berurut sehingga kita bisa mendapat konsep pertanian yang benar-benar mandiri gitu, mulai dari awal sampai nanti ke panen gitu ya, atau sampai ke tahap perawatan gitu. Kenapa kita sudah seperti itu? Karena melihat kondisi saat ini, petani yang ada atau yang lagi berkembang atau yang terjadi sekarang itu mereka tidak lagi melihat bertani itu secara terstruktur. Mereka sudah fokus terhadap kebutuhan pupuk. Jadi tanam langsung pupuk. Nah, padahal di pertanian itu sendiri punya jenjang-jenjang atau tahap-tahapan yang memang harus kita pahami gitu kan. Nah, maka dari itu saya juga disampaikan ke moderator untuk kita membuat
pertemuan itu secara berjenjang sehingga kita enak nanti diskusinya tidak tidak, berputar-putar gitu kan. Nah, yang mana sebagai untuk review dari pertemuan yang pernah kajian sebelumnya itu masalah tanah, kita konsentrasi bagaimana memperbaiki tanah, menghidupkan, ekosistem tanah gitu kan. Sehingga, ketika kita udah masuk di tahap, eee, selanjutnya itu kita udah bisa melihat perubahan atau, eee, antara diskusi nanti atau antara perlakuan dengan hasil yang bisa kita lihat. Nah, itu salah satu, pertemuan ini, pada malam ini itu kita bercerita tentang, manajemen tanah. Sebenarnya banyak, masih banyak hal-hal yang kita harus bisa diskusikan secara detail, di manajemen tanah. Cuma kita coba dulu lanjut dulu, pertemuan kita untuk diskusi di pupuk. Nah, sebelum saya melanjutkan ke diskusi pupuk ini, eee, di sini saya menggarisbawakan bahwa arti dari pertanian mandiri itu, bukan berarti pertanian yang full organik gitu kan. Karena pada konsep mandiri itu kita tidak bergantung dari suatu, input bahan pertanian, yang mana ketika input itu langka atau input itu terjadi perubahan fluktuatif harga, kita sendiri kelabakan gitu. Jadi kita udah sangat tergantung. Nah, konsep seperti ini, pemahaman seperti ini harus kita pahami bahwa pertanian mandiri itu kan bukan berarti pertanian yang sangat bergantung dengan, input dari pabrikan lah gitu. Yang pertanian mandiri itu memang kita mampu berdiri atau, bertani dengan apa yang ada kita miliki. Ketika kita butuh input yang lebih, kita punya, ya. Nah, itu salah satu konsep pertanian mandiri. Nah, dalam pertanian mandiri yang menjadi hal yang sangat penting salah satunya adalah itu bagaimana kita melakukan pemupukan, ya. Mungkin bisa kita coba mulai buka slide, atau tulisan yang saya coba sharing tadi di moderator, ya. Di slide 1 itu kita pahami dulu apa itu manajemen, pemupukan pertanian mandiri, ya. Nah, sebagaimana kita ketahui, puan-puan semuanya, kalau moderator bisa tampilkan slide-nya, silakan. Mas lanjutkan sendiri. Nah, petani yang kita tahu sekarang ini ada satu fenomena yang saya temukan di lapangan itu ada istilahnya ikut-ikutan. Jadi kalau sebelahnya atau kawannya atau rekannya petaninya menanam suatu varian atau suatu jenis tanaman dan kemudian berhasil, dia ikut-ikutan juga gitu. Apa pupuknya, berapa apa jenis pupuknya, apa produk pupuknya, karena dia berharap hasilnya bisa sama. Padahal tidak semua lahan pertanian itu atau semua jenis tanaman itu disesuaikan dengan pupuk yang ada sama temennya ya. Nah, ini istilahnya kita bilang ikut-ikutan jadi. Jadi kalau bisa fenomena ini memang udah menjadi sebuah kayak kebenaran di petani sekarang perempuan semua kalau saya lihat kan. Sehingga ini menjadi sebuah pangsa pasar bagi produsen-produsen pupuk untuk memasarkan produk mereka gitu. Makanya petani itu akhirnya ya tidak pernah untung. Padahal kita pernah tahu kalau salah satu pekerjaan yang paling kaya itu adalah petani gitu kan. Kenapa itu, petani itu dia tidak bergantung dengan siapapun, dia cuma bergantung dari, Allah yang memberi rezeki gitu kan. Ketika dia selesai menanam, dia tidak lagi ikut campur dalam proses, panen atau tumbuh atau berbuah gitu kan. Nah, karena pola petani sekarang yang ikut-ikutan, nah ini yang menjadi pangsa pasar, bagi perusahaan pupuk gitu kan. Dengan istilah mereka bikin formula, istilahnya itu kita tahulah istilah formula NPK dengan 16-16 atau 10-12 atau apalah istilahnya itu kan formula yang mereka ciptakan oleh pabrik, dalam pemberian pupuk ke tanaman. Ini sebenarnya celah bukan semuanya kalau saya perhatikan, celah, untuk dijadikannya petani itu sebagai, eee, pangsa pasar yang sangat besar gitu, ya. Nah, di konsep petani mandiri kita mengambil celah juga.
ketika mereka berhasil dengan teknologi, mereka membuat suatu pupuk dengan unsur hara tertentu, itu bagi kita petani mandiri bisa kita jadikan, kita manfaatkan untuk melengkapi kebutuhan nutrisi tanaman kita yang mana kita perlakukan misalnya secara organik gitu, atau secara alami gitu. Jadi kita tidak lagi terkonsentrasi dengan pola pertanian yang kaku, ya, yang kaku gitu kan. Jadi selalu harus gitu. Nah, kita berharap, saya sendiri berharap kepada teman-teman petani itu, mereka tidak lagi menjadi petani yang ikut-ikutan ya. Apa pupuknya, apa racunnya, nah ikut-ikut juga. Kita berharap dengan ada pertemuan malam ini atau malam ini, ya kita bisa menjadi petani yang berubah pola pikirnya sehingga kita bisa menjadi petani yang tepat. Nah, tepat dan efisien dan menguntungkan. Tepat kita menggunakan pupuknya, efisien kita menggunakan pupuknya sehingga hasil panen kita menguntungkan. Nah, itu salah satu yang ingin kita dapatkan dalam manajemen pemupukan kawan-kawan semuanya. Nah, boleh Bapak Puan, itu slide pertama yang saya tulis tadi ya. Nah, untuk kedua, dari slide kedua itu ada pertanyaan. Sebenarnya apa sih manajemen pemupukan itu? Kenapa kan tinggal beli pupuk, sebarin masukin gitu. Selesai, kita nunggu, yang udah proses. Nah, hal seperti ini yang tanpa disadari oleh petani, ya, petani yang biasa dengan cara mereka itu, hasil mereka maksimal, hasil mereka besar, tanaman mereka subur gitu kan. Cuma di balik itu, kenapa mereka mengeluh setelah panen? Rugilah, inilah, itulah. Berarti ada dua kontradiksi yang terjadi. Ketika mereka melakukan pertanian dengan membeli pupuk yang berlebihan, mereka bangga. Tanaman mereka subur, banyak hasilnya. Tapi ketika mereka jual, dan mereka menanam lagi, untuk menanam ulang mereka butuh utang lagi, melakukan utang lagi untuk modal. Nah ini kan sebuah lingkaran yang memang sebenarnya dijaga untuk terus ada gitu. Nah bagi petani mandiri, hal ini harus kita hindari gitu kan. Kita harus tidak terikat dari pola pertanian, sebenarnya itu lingkaran setan antara pupuk, bibit, dan pestisida gitu kan. Nah kenapa kenapa setiap kajian itu kita terkonsentrasi supaya berharap ketika ada perempuan yang bergerak di bidang pertanian, itu udah bisa mulai memikirkan bagaimana konsep pertanian mandiri, sehingga kemandirian inilah yang membuat kita bebas dari jeratan orang-orang kapitalis, orang-orang yang memang membuat kita tidak bebas gitu kan. Dan kita berharap ke depannya dengan adanya pertanian mandiri kita bisa menghidupkan transaksi bina dirham gitu kan, sehingga kita tidak lagi bergantung gitu. Itu satu tujuannya. Sesuai yang tadi saya sampaikan, apa itu tujuan manajemen dalam pemupukan? Nah, sebenarnya kalau kita cermati, kawan-kawan semuanya, perencanaan dengan cermat menggunakan pupuk itu salah satu konsep dari manajemen pemupukan, ya kawan-kawan. Jadi cermatlah kita menggunakan pupuk gitu kan. Contohnya, kalau jika memang pupuk ini digunakan untuk akar atau ditembar atau untuk daun, itu kita gunakan dengan tepat. Contoh, cermat. Ketika kita menggunakan pupuk yang memang bisa diserap dengan nutrisi daun, maka sebaiknya itu kita spray di waktu memang ketika tanaman itu lagi membutuhkan atau stomata mereka terbuka, seperti pagi hari atau sore hari. Begitu sebaliknya, kalau memang pupuk ini lebih banyak diserap oleh akar, lebih baik kita berikan untuk lewat akar gitu kan. Pada intinya, dengan teknologi sekarang, banyak pupuk-pupuk yang bisa diserap lewat daun gitu, secara instan. Secara praktisi saya sendiri itu tidak begitu menyukai pemupukan lewat daun gitu kan. Walaupun saya ada melakukan. Kenapa begitu? Ketika melakukan pemupukan lewat daun itu salah keluar ketika kondisi emergensi. Pada hakikatnya tanaman itu mengambil nutrisi melalui akar. Ibaratnya manusia, pada hakikatnya manusia itu makan melalui mulut. Jadi akar itu kita ibaratkan seorang manusia makan menggunakan mulut. Ketika makanan masuk melewat daun, itu kita umpamakan seorang manusia yang makan melalui infus. Seperti orang sakit lah gitu kan. Ketika mereka tidak bisa makan, nutrisi mereka dimasukkan lewat infus. Nah jadi pertanyaan kita,
apakah infus ini yang akan terus menjadi rutinitas untuk memasukkan makanan ke diri kita atau lewat mulut. Nah, kodratnya adalah lewat mulut. Nah, begitu juga tanaman. Kalau kita terus memberinya di lewat daun, yang kodratnya mereka menarik nutrisi lewat akar, walaupun secara fisik mereka bisa tumbuh subur, tapi secara alami mereka itu tidak sehat. Gitu. Nah, ini harus kita pahami dalam salah satu cermat dalam melakukan pemupukan pelan-pelan semuanya dalam dunia pertanian ya. Kemudian dalam manajemen pertanian itu adalah kita ibarat sebuah seni ya, seni. Nah ini kalau kita rutin melakukan pemupukan, jadi seolah ada sebuah seni kita memberi irama atau memberi kepuasan tersendiri bagi kita dalam bertani, gitu kan? Karena kalau kita tujuan kita memang untuk mengejar uh, untung atau profit secara instan, nah ini kita nggak akan ketemu. Karena seni itu tidak bisa diukur secara nilai yang konstan gitu, ya. Karena seni itu masalah selera kan, masalah membuat orang senang atau tidak, gitu kan. Berbeda kalau kita makan 2 piring bisa mengenyangkan perut, gitu. Itu ada konstan nilainya kan. Kalau lebih dari itu nggak bisa gitu. Nah seni itu tidak. Nah kalau bisa memang dalam manajemen pemupukan kita timbulkan rasa seninya sehingga kita lebih menikmati saat melakukan pemberian pemupukan, ya sehingga kita tahu bagaimana mengolah atau memberi nutrisi pupuk ke dalam tanaman kita sendiri ya. Terus dalam pemberian dosisnya, waktunya atau timingnya, dan cara pemberiannya tadi yang saya bilang lewat daun atau lewat akar. Karena waktu pemberian itu mempengaruhi, dosisnya juga mempengaruhi. Nah mungkin perempuan pernah dengar istilah pertanian hidroponik gitu kan. Mereka memberi nutrisi pupuk itu dengan dosis yang memang sudah mereka punya ketentuan tersendiri lah. Kalau perempuan semua mungkin pernah tahu dengan istilah ppm ya, atau jumlah larutan dalam sebuah konsentrasi itu kan ppm itu dalam sebuah pertanian hidroponik. Nah dalam pertanian mandiri juga kita harus tahu juga itu. Nah itu dosisnya gitu, dosis konsentrasi. Kalau kita lihat dalam dosisnya memang jadi fenomena juga bagi saya perempuan. Lihat iklan-iklan di medsos atau petani-petani yang menjadi ambasadornya sebuah produk, mereka itu memberi pupuk itu sangat berlebihan. Ada yang sekian gram gitu kan. Nah saya pikir ini tujuannya apa? Memberi pupuk kah? Atau ingin suatu produk pupuk itu cepat habis dan cepat dibeli itu? Karena saya sendiri uh, coba melakukan sedikit penelitian tanaman saya kasih dengan nutrisi yang ppm konstan lah, itu mereka bisa tumbuh sehat gitu kan. Nah ternyata pupuk yang dikasih berlebihan itu juga membuat tanaman lebih subur tapi kurang sehat gitu. Nah ini bedanya, saat itu lemah mereka ketika mereka diserang penyakit gitu. Nah itu salah satu bentuk pengaturan dosis ya bukan semuanya. Begitu juga dalam bentuk pemberian gitu. Nah petani-petani sekarang itu saya banyak melihat bahwa dimanapun di meso di TikTok itu mereka kalau bisa memberi pupuk itu sekali beri cukup sampai panen gitu. Jadi nggak banyak tambahan kerjaan. Padahal dalam pertanian itu tanaman itu makhluk hidup yang butuh dirawat gitu. Ya, bagaimana kita memperlakukan tanaman itu dengan baik, kita kunjungi, kita atur waktu pemberiannya, waktunya, maka dia akan tahu kapan dia harus menyerap makanan. Karena dari pertama kita udah mulai kasih. Contoh saya punya pola sendiri, perempuan dalam memberi waktu, saya akan memberi tanaman saya di kebun itu dalam seminggu itu 2 kali, ya, antara jam 7 sampai jam 9 itu nutrisi saya kasih. Dan itu rutin saya lakukan setiap minggu. Jadi kalau lewat harinya dan lewat tanggalnya saya tidak kasih. Itu tanpa kita sadarin ternyata tanaman itu sendiri mereka bereaksi tuh Pak. Saya perhatikan ketika saya biasanya memberi pupuk itu hari Senin jam 7 sampai jam 9 pagi perempuan. Nah, ketika saya udah lakukan rutin itu, selalu saya perhatikan setiap hari Selasa mereka itu selalu tumbuh segar.
Jauh kalau saya coba ukur berapa pertumbuhan dia dalam satu malam itu lebih tinggi, lebih cepat pertumbuhan daripada hari apa hari-hari lain lah gitu. Jadi saya punya waktu pemberian pupuk itu hari Senin sama hari Jumat pagi, ya. Nah kalau saya perhatikan tuh, setiap Jumat pagi saya kasih seperti yang satunya tumbuh mereka lebih cepat, lebih bagus gitu. Dan saya perhatikan hari Minggunya beda, jadi lebih cepat dari Sabtu. Dan itu rutin gitu. Begitu juga dengan hari Senin saya kasih, hari Selasa perhatikan. Seperti ada terjadi komunikasi antara kita sebagai petani saat memberi pupuk dengan tanaman yang siap untuk menerima uh, pupuk gitu. Ya kalau kita punya peliharaan lah kayak hewan pasti tahu tuh. Kalau kita punya kucing pasti tahu kapan dia makan dia akan pulang gitu. Ternyata tanaman juga begitu perempuan semuanya. Nah ini nih salah satu yang bisa kita lihat dalam manajemen pupuk ya. Nah kemudian yang tadi saya bilang di awal apa itu manajemen pupuk? Selain tadi adalah seni, ya baik itu menentukan jenis, dosis dan waktunya juga eh, kita bisa melakukan penekanan biaya produksi, ya, bisa meningkatkan hasil dan juga bisa menjaga kesehatan tanahnya yang utama perempuan semuanya. Nah saya sendiri dalam melakukan manajemen pupuk, saya lebih banyak menggunakan pupuk yang saya buat sendiri, terutama dari uh, pupuk cair ya. Saya jarang menggunakan pupuk yang sifatnya pupuk serbuk atau kembar. Saya sendiri lebih sering menggunakan pupuk cair gitu dari bahan-bahan alami ya. Saya sendiri kan banyak pakai ada metode jadam, ada juga metode alfilaha ya. Gitu. Dua itu yang saya masih konsentrasi pakai gitu. Nah, terutama sumber-sumbernya saya ambil ya dari limbah-limbah rumah tangga gitu, seperti air leri atau sisa-sisa makanan yang saya fermentasi gitu kan, atau dari gulma-gulma yang sekitarnya gitu. Termasuk juga dari urin kambing, nah, itu saya pakai gitu kawan-kawan semua. Nah, itu salah satu saya pakai untuk dalam manajemen pupuk karena tujuan untuk menekan biaya produksi kita dalam pemberian pupuk dan juga memperbaiki unsur tanah ini yang utama sekali gitu kan. Nah, karena pada konsepnya dalam pemberian pupuk itu tadi ya saya bilang dalam pemberian pupuk itu kita tidak memberi makanan aja kepada tanaman, tapi kita juga memberikan makanan kepada tanah. Jadi kalau pupuk kimia itu bedanya yang saya menurut pendapat saya teman-teman. Ketika seorang petani menggunakan pupuk sintetis, mereka itu memberikan makanan kepada tanaman sehingga tanaman mereka tumbuh subur dan sehat. Bukan bukan sehat belum, subur. Tapi ketika tanaman itu tidak dikasih makanan, maka mereka tidak bisa tumbuh subur. Padahal mereka mencari makanan lewat tanah. Nah, pertanian mandiri kita berprinsip bahwa kita memberikan makanan kepada tanah, sehingga tanah itu akan memberi makanan kepada tanaman. Begitu. Jadi dua yang harus kita pikirkan. Jadi ketika kita memberi pupuk itu, kita tidak hanya memberi makanan kepada tanaman, tapi memberikan makanan kepada tanah. Nanti tanaman itulah akan mencari makanan di tanah. Nah inilah bentuk kemandirian perempuan semuanya. Yang tadi kita ceritakan, ketika kita berhasil melakukan hal ini, maka kemandirian itu ada terjadi pada seorang petani. Ya, dari mulai dia memanajemen pemupukan. Ini konsep dasarnya perempuan semuanya ya. Jadi kita tidak memberikan makanan kepada tanaman, tapi kita memberikan makanan kepada tanah yang akan menyediakan makanan terhadap tanaman. Nah, ini nih konsep yang perlu kita coba rubah dalam bertani. Kita memberikan makanan kepada tanah. Nah, makanan kepada tanahnya apa, Bapak semua? Itu kita membiarkan ekosistem yang seimbang terjadi di tanah. Seperti yang kita ceritakan di pertemuan sebelumnya, bagaimana membuat keseimbangan dalam tanah itu menjaga ekosistem gitu. Nah ini akan sangat jauh dampaknya terhadap peningkatan hasil panen. Saya lagi coba bikin sebuah eksperimen ya teman-teman semuanya. Dengan pola pertanian mandiri ini, saya lagi menanam sekitar 1.600 lubang ya. Mungkin target sih maunya 3.000 lubang. Artinya ada 6.000 batang yang akan saya tanam. Nah, kalau nanti
perjalanan saya ini berjalan dengan baik, maka saya akan berani mengeluarkan sebuah hasil produksi dari tanaman saya ini akan memberi nilai jual lebih rendah 20% dari hasil pertanian konvensional dengan pertanian mandiri. Dan itu saya udah untung, kalau hitungan saya itu sekitar 60%. Ketika saya menjual suatu hasil tanaman saya dengan harga 20% harga pasaran, saya masih untung 60%. Contohnya kalau harga 100.000, saya jual 80.000, modal saya itu 1 kilonya itu sekitar 20.000 dengan pola pertanian mandiri. Salah satunya yang harus jadi perhatian adalah manajemen pemupukan. Nah, mudah-mudahan lah kalau ini berjalan, nanti kita di pertemuan kapan akan saya coba paparkan lagi. Ini lagi dalam proses berjalan teman-teman semuanya. Oke, lanjut Bang. Jadi manajemen pemupukan itu bukan sekedar membeli dan menebarkan pupuk kawan-kawan semuanya. Tapi ini adalah ilmu dalam mengelola input untuk tanah dan tanaman yang akan kita berikan. Jadi sebuah ilmu seni lah ya, ilmu seni kita memberi input terhadap tanaman. Nah, jadi kita harus sedikit merubah pola pikir kita melihat pertanian itu bukan sekedar banyak hasil panen tergantung dari pupuk gitu. Padahal pupuk itu adalah seni kita bagaimana memberi tanaman itu makan lewat tanah, ya, seni. Ini harus penting satu. Terus tujuannya juga bukan sekedar mengejar subur tanaman kita, tapi kita harus jaga tanah ini adalah sehat dan dia akan kita wariskan terhadap anak-anak kita nantinya ya. Sebagaimana kita sampaikan di kajian sebelumnya, tanah itu kita dititipkan. Jadi kita harus berpikir seperti itu. Dan juga kita harus menjaga biaya. Kemampuan petani yang mau memulai petani dengan hutang, karena nggak ada modal dalam bertani, itu udah jadi beban bagi dia untuk ke depannya. Nah, pertanian mandiri itu yang harus ditinggalkan pemikiran seperti itu, ya, Bang. Nah, lanjut, Bang. Itu salah satu poin-poin dalam pertanyaan tadi yang sampaikan apa itu manajemen pemupukan gitu. Nah, kemudian kita lanjut, Puan. Ada sebuah pertanyaan, mengapa perlu manajemen pemupukan gitu? Dampak pemupukan yang tidak tepat bagaimana gitu kan? Nah, ini harus jadi pertanyaan juga bagi kita petani. Jadi, kenapa harus perlu sih pemupukan itu dari ada manajemennya? Gitu. Nah, baiklah Puan. Salah satunya yang harus terjadi apa ketika tidak dilakukan manajemen pemupukan itu? Biaya produksi akan melambung, apalagi kalau memakai pupuk konvensional yang semua harus beli. Ya, itu salah satunya. Biaya produksi kita bertani akan melambung. Satu. Kedua, apa yang terjadi? Tanah yang kita punya lahan pertanian itu akan terjadi perubahan baik dari segi keasaman tanah, pengerasan, tidak subur, akibat dari residu yang tertinggal. Contohnya, residu yang tertinggal. Kalau perempuan memang pernah membeli pupuk subsidi dari pemerintah yang kemarin sempat viral, harga pupuk turun dari 100 sekian ribu menjadi 92.000 ya, perempuan ya. Dengan kadar unsur haranya turun juga itu. Kalau perhatikan, kalau pupuk subsidi sebelumnya mereka punya unsur hara yang terdiri dari NPK ya, natrium, fosfor sama kalium dengan komposisi 16%, 16% dan 16%. Dan sekarang itu dengan komposisi 16 atau 15 sudah itu 10 sama 12. Saya lupa pastinya tapi sekitar itu. Nah, kalau ditotalkan itu sekitar 37 atau 36% komposisi unsur haranya. Jadi sekilo pupuk yang dari pemerintah subsidi itu 36% unsur haranya. Yang jadi pertanyaan, sisanya sekitar 63% itu unsur apa? Itu residu atau pengikat yang digunakan
untuk mengikat unsur hara. Ternyata setelah saya cari, itu terdiri dari tanah liat dan pasir, kan, perempuan semuanya. Bayangkan, terdiri dari tanah liat dan pasir untuk mengikat unsur hara di pupuk. Nah, yang lebih ngeri lagi, di pupuk urea, yang memang urea itu adalah 46% kandungannya adalah nitrogen, untuk unsur haranya nitrogen. Sisanya berarti berapa persen itu amonia yang merupakan racun bagi tanaman. Bayangkan, nitrogennya 40%, amonianya yang sisanya lebih dari 50%. Ketika urea itu terus digunakan dalam tanah dan amonia itu tidak terurai, apa yang terjadi dalam tanah? Lama-lama tanah akan mengalami perubahan, ya, baik unsur haranya, tingkat keasamannya, kekerasan dan lain-lain. Nah, inilah yang akan mempengaruhi atau merusak tanah. Mungkin pernah tonton mendengar seorang profesor atau IPB mengatakan sekitar 90% lah kalau misalnya itu tanah pertanian yang ada di Indonesia sudah terkontaminasi gitu. Ya. Jadi wajar tanah kita yang subur, petani kita masih tinggi, rakyat masih banyak bertani, kita kebutuhan pangan kita itu masih impor, perempuan. Itu tadi, karena tanah kita tidak sesuai perbandingan luas lahan pertaniannya yang diolah dengan hasil produksinya. Nah, itu akibat dari penggunaan pupuk yang mengandung residu-residu yang sangat tinggi. Nah, kalau kita runut lagi kapan itu terjadi, ternyata itu sejak zaman Orde Baru waktu menggalakkan penggunaan pupuk sekitar tahun 70-an ya, atau 60-an awal akhir lah gitu kan. Nah, itulah satu hal itu bentuk kenapa perlunya kita dampak dari pemupukan itu, ya. Kemudian dampaknya juga yaitu terhadap tanaman itu gampang stres dan rentan penyakit. Kalaupun puan bisa perhatikan tanaman yang rentan itu biasanya pertumbuhan mereka subur dan tidak seimbang gitu. Dia tumbuh subur, hijau, tapi tidak seimbang. Contohnya saya pernah lihat di suatu pembibitan, di mana usia bibit mereka, kebetulan itu tanaman cabai, usia bibit mereka itu baru 28 hari ya, atau 1 bulan kurang, tapi tingginya itu sudah lebih dari 20 cm. Ya. Nah, padahal kalau dari beberapa jurnal yang saya baca atau literasi yang dari saya baca itu, tanaman itu idealnya setelah mereka pindah tanam saat umur 28 sampai 30 hari, itu tingginya tuh saat usia 21 hari pindah tanam atau menjelang 1 bulan itu baru 20 cm atau 25 cm. Itu idealnya. Nah, bayangkan tanaman di pembibitan, mereka baru usia 1 bulan tingginya udah 20 cm. Belum pindah tanam itu. Nah, ini bentuk tanaman yang yang subur tapi rentan stres. Makanya ketika mereka pindah tanam dari pembibitan yang polybag, tanam itu langsung stres. Dan mereka rentan sekali kena penyakit seperti penyakit jamur, layu batang atau menguning, kurang nutrisi. Ya itu tadi, karena mereka sangat rentan stres. Karena mereka udah nyaman di tempat pembibitan, dikasih pupuk yang berlebihan sehingga tumbuh mereka subur dan tidak seimbang. Ketika petani memindahkan tanam, itu rentan semua penyakit. Saya pernah ketemu teman, dia mau menanam tanaman cabai itu sekitar 1000 batang, tapi dia membeli sekitar 1500 batang. Saya tanya, kenapa harus dilebihkan 500? Dia bilang begini, karena dia biasanya kalau menanam cabai sekitar 1000 batang katanya kan, itu dia menyulam itu hampir separuhnya katanya. Ya, berarti 500 gitu kan. Dan itu karena memang udah terus begitu sehingga istilah menyulam separuh dari
bibit utama itu udah satu kebenaran bagi petani perempuan semuanya. Tanpa disadarkan, artinya biaya mereka yang seharusnya 100.000 sekarang menjadi 150.000. Jadi jangan begitu gitu. Padahal realnya itu 100.000 gitu. Itu untuk bibit ya. Nah ini contoh yang saya sampaikan ini yang saya temuin di lapangan gitu ketika diskusi dengan petani-petani itu. Dan seolah-olah menyulam separuh dari kebutuhan utama itu udah hal yang udah benar gitu. Bukan mereka tidak mau mencari apa penyebabnya, apa korelasinya, apa itu nggak mau gitu. Nah saya sendiri coba dari 1.500 yang saya tanam, yang gagal tumbuh karena fusarium ya, misalnya stres itu paling nggak tidak banyak dari 10 batang, nggak banyak saya perhatiin tuh. Dari 250 batang paling 5 batang itu. Yang banyak itu paling saya dipotong jangkrik ya, cara cabai saya. Artinya itu uh, ini suatu kesalahan atau kebiasaan yang salah itu jadi pembenaran bagi petani yang memang tidak mau lagi mempelajarin gitu kan, karena petani yang ikut-ikutan gitu. Nah, itu salah satunya bentuk dampak dari menurut perempuan semuanya. Oke, kita lanjut. Nah tentu hasilnya tidak akan optimal ya, atau tidak berkualitas. Nah pasti petani akan mengalami rugi gitu kan, dari bibit aja rugi ya. Jadi kalau kita asal aja membeli pupuk, nah ini akan beribarat fatal. Karena dari beberapa catatan saya, pupuk itu akan memakan biaya 30-40% biaya itu habis karena pupuk. Ya sisanya hampir juga 30% itu pestisida dan lain ya. Jadi kalau kita pupuk ini tidak pandai manajemennya, biaya produksi kita itu besar gitu, 40% ya. Kalau saya sendiri kemarin hitung, kalau kita bisa mandiri, perempuan semua itu tidak lebih dari 15% biaya produksi. Tidak lebih seharusnya. Ya, saya ada beberapa tanaman saya coba hitung dengan skala kecil dulu, nah, berarti tidak lebih dari 15% itu. Kalau udah 15% itu ada kesalahan gitu, udah pupuk ya. Kemudian itu artinya uang-uang modal kita terbuang gitu kan. Nah, kemudian tanah juga akan menjadi sakit ya. Mudah terserah hama, apalagi fusarium, unsur yang lain gitu kan. Nah, itu pasti ya. Nah, kemudian Bung itu tadi ya kenapa kita harus dampak dari manajemen pupuk yang tidak kita lakukan. Nah, kemudian lanjut Bung semuanya. Nah, bagaimana prinsip dari penggunaan pupuk yang tepat? Jadi ada 4 prinsip tepat dalam penggunaan pupuk, atau istilah saya bilang itu 4T, yaitu pertama itu kita harus tepat jenis pupuk apa yang kita berikan. Apakah dia dibutuhkan saat adaptasi, vegetatif awal, vegetatif aktif, atau vegetatif akhir gitu. Begitu juga dengan fase-fase generatif atau fase pembuahan dan lain-lain. Ini harus kita tahu jenis-jenis pupuk yang kita gunakan gitu kan. Dengan adanya teknologi sekarang kita udah mengetahui itu ada namanya istilah NPK dan lain lah ya. Yang satu. Jadi T pertama kita harus tepat jenis pupuk yang kita gunakan gitu. Kemudian T yang kedua itu harus kita tepat dosis yang akan kita gunakan gitu. Nah tadi kita udah singgung masalah ppm ya, konsentrasi lautan. Kalau saya biasanya menggunakan pelaku saya perempuan semuanya, ketika mereka masih adaptasi umur di bawah 10 hari itu saya menggunakan ppm antara 250 ppm. Ketika mereka masuk di vegetatif antara 400 sampai 500 ppm. Ketika mereka generatif saya naikin lagi antara 500 sampai 800. Saat mereka berbuah saya naikin antara 1000 sampai 1200. Nah kita harus tahu dosisnya nih. Saat masih vegetatif awal atau adaptasi itu kita unsur N-nya ya itu cukup tinggi ya. Kemudian ketika degeneratif mulai kita naikkan unsur kaliumnya, unsur kalsiumnya dan lain sampai nanti di tingkat pembuahan itu. Nah itu harus kita tahu dosisnya gitu kan. Nah, kapan dosisnya kita tahu ya tentu jangan ikut itu kan, kita harus cari praktek sendiri sehingga kita tahu di tanaman kita, tanah kita, suhu kita semuanya oh ini yang cocok gitu. Jadi tidak ada yang namanya pupuk yang idealis antara satu lahan dengan yang lain-lain. Bisa jadi di lahan saya pakai 500, di perempuan nanti bisa jadi di bawah itu atau di atas itu gitu kan. Jadi silakan dicari
dosis yang cocok gitu kan. Cuma yang pasti secara general bisa saya bilang kebutuhan N tinggi itu di awal-awal pertumbuhan awal. Ya. Kebutuhan P tinggi itu biasanya untuk pertumbuhan akar dan pertumbuhan ketika udah mulai masuk masa-masa berbunga dan berbuah itu kebutuhan kaliumnya lebih tinggi. Nah itu dosis-dosis yang standar ya kalau kita lihat di manapun penjelasan tentang pemupukan itu NPK yaitu seperti itu. Sebenarnya banyak lagi unsur-unsurnya yang lain, ada magnesium, ada sulfur, ada boron, ada banyak lah gitu kan, ada kalsium karbonat, kalsium nitrat dan lain gitu. Nah itu T yang kedua. T yang ketiga itu buang-buang tepat waktu ya. Pemupukan kita harus tepat waktu buang-buang. Jadi jangan pupuknya ketika tanaman lagi panas-panas di jam 10 kita mupuk di kocor atau sebaliknya ketika hari hujan itu harus cari tepat. Biasanya saya pakai itu antara jam 7 sampai jam 9 dan jam 4 sampai jam 6 itu timing. Jadi waktunya seperti itu. Terus caranya lagi, cara yang tepat. Kalau memang pupuk dikocor, kalau memang harus ditugal atau di lewat daun atau di kembar. Jadi ada 4 T itu harus kita perhatikan dalam manajemen pupuk. Jadi dalam manajemen pupuk 4 T menjadi suatu hal yang harus kita pahami di lapangan gitu, untuk prakteknya gitu, yang harus kita pegang. Nah kemudian ada 3 langkah dalam manajemen pupuk perempuan semuanya. Yang pertama itu harus kita kenali dulu ladang dan apa yang akan kita tanam. Satu. Kemudian riwayat tanaman kita, bibitnya dari mana, hibridkah atau memang lokal, harus kita tahu. Ya, catat juga. Ya. Jadi pertama tanahnya, kemudian tanamannya, kemudian fisik tanah kita harus paham juga, baik itu keasamannya, apa berapa kadar pH-nya, apakah teksturnya berpasir atau liat gitu kan. Harus kita pelajari juga. Kemudian observasi teman-teman, tanaman apa yang cocok, baik itu dari ketinggian, misalnya jagung tidak butuh ketinggian di atas 900 itu kurang maksimal pertumbuhan. Nah, itu jangan paksain gitu, jagung yang memang tidak bisa tumbuh di ketinggian 900 kita tanam gitu kan. Begitu sebaliknya kita sayur mayur kita tanam di ketinggian di bawah 10 mdl, nah itu nggak juga bisa gitu. Jadi memang harus kita cari observasi dulu gitu kebetulan. Gitu. Kemudian uji tanah teman-teman ya, pakai alat uji unsur N-nya, pH-nya dan lain itu kita uji juga. Jadi sebelum memberi pupuk, jadi intinya sebelum memberi pupukan kita ini seolah dokter ya terhadap tanaman nih. Jadi kita harus tahu dulu apa dibutuhkan, observasi harus kita lakukan dulu. Nah, itu salah satu poinnya dalam melakukan langkah-langkah manajemen pemupukan perempuan. Jadi selanjutnya yang perlu kita tahu itu adalah langkah-langkah rencana dan buat anggaran perempuan. Jadi membeli pupuk itu jangan mahal apa yang kita rencanakan itu kan. Jenisnya apa, berapa kebutuhan per hektar, harganya berapa, sehingga total berapa gitu. Jangan nanti kok mahal ya, bagus nih ini, tapi nggak dibutuhkan unsur itu terlalu banyak gitu kan. Ada nemu unsur pupuk yang seperti apa itu yang warna sampai 1 jutaan itu. Padahal dengan pupuk air seni kambingnya cukup gitu kan, harus beli yang jutaan gitu. Nah, itu jadi harus kita 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 apa kita hitunglah anggaran itu kan. Saya sendiri baru tahu untuk memberi pupuk kalium nitrat lumayan mahal gitu di toko, tapi ternyata di antara abu direndam dengan air urin kambing itu udah bisa menghasilkan kalium nitrat ternyata kan. Nggak harus beli mahal-mahal gitu kan. Jadi harus kita hitung tuh bukan ya. Nah itu salah satunya. Jadi setelah kita tahu kebutuhan, kita tulis rencananya, kita dokumentasikan, baru kita lakukan eksekusi gitu kan. Nah kemudian juga kita harus tahu dalam langkah-langkah itu saat melakukan pemupukan yang tadi saya pernah singgung, kapan kita beri pupuk sebelum tanam, kapan kita beri pupuk dia saat adaptasi, kapan dia dipupuk pupuk pertama, pupuk kedua, pupuk susulan, dan selanjutnya harus kita tahu. Nah, itu catat dalam beban. Biasanya saya dokumentasikan sehingga kita mau kasih pupuk selanjutnya tidak salah-salah lagi gitu. Ya bisa saya catat dalam bentuk note di handphone atau lewat Google Sheet, saya bikin tuh harinya, tanggalnya, dosisnya berapa. Jadi pas mau pupuk lagi, saya lihat lagi, oh ini udah pupuk berapa ya. Jadi
enak gitu kita melihat pertumbuhannya gitu kan. Biaya juga nggak besar, maka saya berani bilang kita bisa menjual harga panen kita 20% di harga daripada harga pasaran gitu. Ya tadi karena kita tahu anggarannya gitu. Ya. Jadi itu salah satunya perempuan ya. Lanjut yang terakhir itu yang terakhir itu kita juga harus gunakan teknologi ya. Ataupun inovasi. Kalau memang kita harus menggunakan pupuk cair dalam bentuk tetes, ya sekarang kan ada tuh yang drip, fertilizer drip itu ya kita pakai itu kalau memang bisa kita gunakan gitu kan. Jadi kita tidak harus kaku ya. Kalau memang ada pupuk yang sekarang itu seperti pupuk ultradap yang dia udah tingkat unsur haranya udah bisa langsung diserap gitu kan, dia bentuk ion gitu. Ultradap, MAP atau MKP yang produk tani dan lain itu, ya kenapa nggak kita pakai kalau memang kita butuhkan gitu. Kan harganya lumayan mahal tuh sekilo itu sekitar 50.000 kalau salah kan. Ya, nah itu kenapa kalau memang kita butuh untuk naikkan ppm dengan organik nggak bisa kurang gitu atau berlebih atau supaya ya naikin itu dengan itu dikit gitu. Karena kandungan ppm-nya produk-produk pupuk yang pabrik itu cukup tinggi itu ppm-nya perempuan semua kan. Nah itu, jadi kalau kita pupuk jangan lupa catat, karena kan kita bawa handphone terus gitu kan. Catat aja tanggalnya apa, pupuknya apa, jamnya berapa, kondisi cuacanya apa ya, tinggal kita atur aja. Itu buat manajemen kita gitu. Sehingga pas nanti dia udah masuk fase-fasenya kita tahu nih. Jangan nanti fase generatif kita kasih juga N tinggi kan. Dia nggak butuh nitrogen kan, dia butuhnya kalium atau kalsium. Nah itu juga perlu catat. Dan juga harus dievaluasi. Catatan kita itu juga harus kita evaluasi. Kalau setelah panen ternyata pola ini gagal, ya kita harus evaluasi juga. Oh berarti ada yang salah nih pemberi pupuk. Jadi musim tanam selanjutnya kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan perempuan. Ya. Sehingga kita bisa mendapat harga yang baik gitu kan. Nah kalau biasa itu evaluasi itu kalau memang tidak mau di akhir panen, biasanya gunakan seminggu sekali atau per 2 minggu itu. Lihat nanti dampaknya. Kalau memang tidak ada yang salah kita dalam memberi pupuk gitu. Nah, jadi kesimpulannya dari manajemen pemupukan itu pertama itu adalah kita harus menjadi petani yang cerdas dalam melakukan pemupukan. Jadi petani cerdas adalah yang yang melakukan manajemen dalam pemupukan. Itu kesimpulan. Dengan poinnya pemupukan yang tepat itu pemupukan semua untuk petani itu adalah investasi yang berlanjut untuk usaha kita sebagai petani. Terus jangan lupa kelola dengan 4T yang tadi kita udah jabarkan dengan matang gitu kan. Mulai dari pencatatan, amati, dan evaluasi. Dan kemudian itu harus dimulai dengan mengolah input sendiri. Artinya kita harus bisa membuat pupuk sendiri. Itu salah satu poin-poin dari kesimpulannya. Jadi bisa membuat pupuk sendiri. Ya. Jadi kita tidak bergantung lagi. Nah, yang terakhir itu dari ini, sebagai petani mandiri, kita adalah manajer ya, terutama di kebun kita sendiri ya. Dan mengolah input yang kita buat dengan sendiri itulah yang tepat untuk tanaman kita. Jadi kita bisa menghemat biaya dan kita bisa berinvestasi untuk tanah kita yang lebih sehat dan akan menguntungkan kita untuk di masa depan dari hal yang kecil-kecil aja tadi ya, dari mencatat, mengamati dan mengevaluasi. Nah, mungkin itu ya saya rasa diskusi malam ini perempuan dalam manajemen pupuk. Moga-mogahan gambaran yang tadi saya sampaikan bisa menjadi bahan kita untuk diskusi di waktu yang tersisa. Mungkin itu aja moderator paparan saya tentang manajemen pemupukan bagi petani mandiri. Sekian moderator. Baik, Udajan terima kasih atas pemaparan materinya. Ini kan sebagai lanjutan dari materi sebelumnya, masih seputar pupuk ya. Bukan jadi di zaman sekarang yang serba mahal pupuknya. Ternyata ada kalau kita pelajari, kita praktekkan cara-cara yang murah dari sekeliling kita. Tadi pemateri sudah secara gamblang menyampaikan dan perlu tuan-puan ketahui beliau adalah praktisi ya yang sudah melakukan berdasarkan pengalaman beliau
tentang dunia pertanian ini.